Selamat datang di video pembelajaran ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami siklus akuntansi perusahaan jasa. Selamat mengikuti. Siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan KD 3.3 dalam pembelajaran kita. Aspek pengetahuannya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sedangkan aspek keterampilannya adalah membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Tujuan pembelajarannya ya bisa kalian baca sendiri ya. Ada 6 poin di sini. Nah, sekarang kita membahas tahap pencatatan. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Contoh dari perusahaan jasa itu yang mungkin dekat dengan lingkungan kalian apa? Yang perusahaan menawarkan jasa. Contohnya banyak, ya tukang jahit, salon, kemudian apalagi ya, tukang sol sepatu, itu termasuk mereka kan menawarkan jasa bagi pelanggan, itu ya. Nah, jadi dari pengertian dari perusahaan jasa ini muncullah ciri-ciri perusahaan jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa itu adalah ini, produknya tidak berwujud. Produk tidak berwujud artinya bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan jasa itu tidak berbentuk fisik. Tidak ada bentuk fisiknya sehingga tidak dapat disimpan. Jasa itu tidak dapat disimpan. Berbeda dengan barang yang ada bentuk fisiknya, bisa disimpan. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipisahkan antara memproduksi jasa dengan mengkonsumsi. Nah, di sini artinya karena waktu memproduksi jasa itu dengan mengonsumsi jasa itu terjadinya pada saat yang bersamaan. Contoh yang lebih konkret ya, misalnya gini, tukang pijat. Kalian butuh tukang pijat. Nah, pada saat kalian dipijat, disitulah si tukang pijat memproduksi jasanya sekaligus kalian membeli jasanya. Jadi si tukang pijat memproduksi jasa, kalian juga pada saat yang bersamaan mengkonsumsi jasanya. Itu maksudnya di sini ya, tidak dapat dipisahkan antara waktu memproduksi jasa dengan mengonsumsi jasa. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, keberagaman atau variability. Jenis dan kualitas perusahaan jasa itu berbeda-beda. Ya tentunya tidak sama kan, sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Kemudian ciri yang keempat, tidak tahan lama. Artinya tidak dapat bertahan lama sehingga harus cepat dikonsumsi. Ini berhubungan juga dengan sesuai dengan selera pelanggan. Selera pelanggan itu kan berubah-ubah. Jadi sesuai dengan selera pelanggan atau masyarakat, maka jasa tersebut tidak bertahan lama. Jadi harus segera dikonsumsi. Nah, sebelum masuk ke jurnal umum, kita harus tahu sumber pencatatan transaksi. Sumber pencatatan transaksi itu dari mana sih? Sumber pencatatan transaksi itu adalah dari bukti-bukti transaksi. Nah, sekarang kita pelajari jenis-jenis bukti transaksi itu apa saja. Yang pertama, bukti transaksi internal. Namanya juga internal, berarti pihak dalam ya. Artinya, bukti transaksi yang digunakan dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Jadi tidak diikut sertakan pihak luar, cukup orang dalam saja. Contohnya,
Contoh bukti transaksinya maksudnya ya, bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini hanya melibatkan pihak dalam perusahaan saja, tidak perlu pihak luar. Itu karena dibutuhkan hanya untuk orang di dalam perusahaan. Kemudian jenis yang kedua, bukti transaksi eksternal. Eksternal berarti pihak luar. Bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan karena digunakan di luar perusahaan. Contohnya apa itu? Contoh bukti transaksi eksternal yang pertama, nota. Nota itu apa? Bukti transaksi pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Kemudian bukti transaksi yang kedua, kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti transaksi penerimaan uang atas sebuah transaksi. Kemudian yang ketiga, faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang secara kredit. Kalau secara kredit, faktur. Kalau secara tunai tadi, nota. Kemudian cek. Cek itu adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat surat tersebut diserahkan kepada bank. Surat tersebut maksudnya ceknya ya. Cek. Nah, dibayarkan kepada siapa? Kepada orang yang menyerahkan cek tersebut. Karena nilai nominal atau jumlah uangnya itu telah tertulis atau tercantum dalam cek tersebut. Oke, kemudian semua bukti-bukti transaksi tadi sebelum dilakukan pencatatan harus dianalisis dulu. Sama seperti kita dalam mempelajari persamaan dasar akuntansi, ya kan? Setiap transaksi dianalisis dulu, ditempatkan di mana, bertambah atau berkurang, seperti itu. Nah, di sini bukti transaksi itu harus dianalisis sebelum dilakukan pencatatannya ke dalam jurnal umum. Untuk mempermudah dalam menganalisis pencatatan bukti transaksi, perhatikan tabel berikut yang disebut dengan mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit. Nah, mekanisme debit dan kredit itu bentuknya seperti ini ya. Ibu buat kolom aja supaya lebih gampang. Nah, di sini kelompok akunnya itu ada 6 kelompok. Ada kelompok harta, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban. Kemudian mekanisme debit kredit itu bertambah, berkurang, gitu aja. Kalau bertambah dicatat di mana, kalau berkurang dicatat di mana. Nah, di sini ada istilah debit dan kredit. Apa artinya debit? Debit itu sisi kiri. Kalau kredit sisi kanan. Itu artinya. Jadi ini, kalau harta bertambah dicatat di debit. Kalau berkurang di kredit. Utang bertambah, kredit, berkurang, debit. Modal bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit. Prive bertambah di debit, berkurang di kredit. Pendapatan jika bertambah di kredit, berkurang debit. Kalau beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, supaya gampang mengingatnya, boleh ingat satu aja ini. Dari semua kelompok akun ini, jika bertambah dicatat di debit ada 3. Yang pertama, ini ya, jika bertambah dicatat di debit ada 3. Yang pertama, ini harta. Oke, kemudian prive, nih. Kemudian beban, nih ya. Nah, kalau bertambah dicatat di debit 3. Kemudian kalau bertambah dicatat di kredit ada 3. Antara lain utang, modal, pendapatan. Nah, jadi kalian hafal yang 3 ini aja sebenarnya. Kalau bertambah di debit ada 3. Kalau bertambah di kredit ada 3. Kemudian kalau untuk yang berkurang, tinggal memposisikan kebalikan dari yang bertambah ini. Harta bertambah di debit, berkurang kredit. Price bertambah di debit, berkurang kredit.
beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, kalau utang bertambah di kredit, berarti berkurangnya di debit. Modal bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurangnya di debit. Kemudian ini saldo normal atau posisinya. Posisi normalnya itu adalah kalau harta debit, utang di kredit, modal di kredit, prive di debit, pendapatan di kredit, bebannya di debit. Sama dengan yang ada di sini di posisi bertambah ini. Jadi sebenarnya kalian menghafalkan ini aja, yang posisi bertambah ini dari semua kelompok akunnya, kalian sudah bisa menghafal ini. Karena kebalikannya saja di sini untuk yang berkurang, kemudian saldo normalnya ini persis dengan posisi yang bertambah ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum merupakan meringkas dan mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen secara kronologis atau sesuai dengan tanggal atau urutan kejadiannya beserta penjelasannya yang diperlukan dalam buku harian. Berarti jurnal umum itu sama dengan buku harian ya. Nah, kemudian bentuk dari jurnal umum itu atau bentuk jurnal umum itu terdiri atas ini, ada kolom tanggalnya, ada kolom akun atau keterangan, atau ref, ada kolom ref, kemudian sisi debit ini adalah sisi kiri, dan kredit adalah sisi kanan. Nah, ini keterangannya. Untuk yang ini halaman 1, halaman pada jurnal di sudut kanan sebagai nomor referensi informasi keuangan pada buku besar. Jadi nanti ini nomor akunnya ditulis, halaman jurnal di sini ya, sorry. Kemudian yang kedua ini nomor 2 ditulis kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Tapi biasanya di sini ditulis dulu tahun dan bulan, baru tanggalnya di sini di kolom yang agak kecil di sini ya. Kemudian yang ketiga ini ditulis kolom akun yang digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi dengan mencatat sesuai nama akun yang terjadi dan penjelasan yang diperlukan. Kemudian di sini di kolom ref diisi dengan kolom ref digunakan untuk mencatat referensi terkait dengan buku besar. Nomor-nomor akun yang sudah kita pelajari nanti kita tempatkan di sini. Kemudian nomor 5 ini tempatkan kolom debit digunakan untuk mencatat jumlah akun yang didebet. Kemudian ini kolom kredit digunakan untuk mencatat jumlah akun yang dikredit. Jadi jumlahnya atau nominalnya di sini ya. Nah, seperti itu.